Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah terkait dengan lingkungan kerja ASN berbasis HAM-BG. Seperti apakah lingkungan kerja ASN berbasis HAM-BG ini ya? Karena ini adalah sesuatu yang sedang kita harapkan ada perubahan. Nah, selama ini dominasi budaya patriarki itu membuat budaya lingkungan kerja yang juga tanpa disadari, dalam tanda kutip ya, seringkali terjadi diskriminasi, terjadi subordinasi, peminggiran gitu ya, dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, oleh sebab itu upaya penyelenggaraan lingkungan kerja ASN yang berperspektif gender ini juga harus memperhatikan sejumlah aspek. Mengintegrasikan perspektif HAM-BG ini di dalam seluruh aktivitas sejak dalam perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang mampu menguatkan budaya adil gender dan menghapus diskriminasi di lingkungan ASN. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mempertimbangkan aspek kebutuhan praktis dan strategis. Nah, dalam konteks kepemimpinan berperspektif keadilan dan demokratis bagi ASN ini, setidaknya ada 8 indikator. Yang pertama adalah mempunyai kesadaran diri dan berempati terhadap pengalaman orang lain. Ini menjadi salah satu indikator dari kepemimpinan perempuan. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan semua anggotanya maju bersama gitu ya, tidak hanya tampil sendiri, maju sendiri, berkembang sendiri, tetapi bergerak bersama, maju bersama-sama, melibatkan semua elemen yang ada di dalam core kepemimpinan itu. Kemudian yang ketiga adalah merawat skill, kapasitas diri maupun juga kapasitas dari orang lain yang ada di dalam tim kepemimpinan tersebut. Karena kepemimpinan perempuan ini adalah bukan kepemimpinan tunggal, apalagi kepemimpinan diri sendiri, tetapi kepemimpinan yang kolektif, jadi bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah jika ada kesalahan atau perlu melakukan kritik, maka kritik itu adalah diberikan secara konstruktif dengan tidak merendahkan terhadap pihak-pihak yang dalam tanda kutip mungkin melakukan kesalahan atau melakukan yang memiliki kekurangan. Semua adalah dirawat, diberdayakan, dihadirkan dan didengarkan untuk maju bersama. Kemudian yang kelima adalah memahami terhadap peran penting dari masing-masing. Setiap peran, setiap elemen yang ada di dalam kepemimpinan itu semuanya adalah penting. Semuanya harus juga didengar, dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam kepemimpinan perempuan itu yang kuat adalah identifikasinya adalah kolektif kolegial. Dalam pengambilan keputusan maupun dalam aksi-aksi dalam tindak lanjut dari sebuah keputusan, sekali lagi bergerak bersama, tidak ada yang tertinggal, satu sama lain saling mendukung, saling mensupport. Kemudian indikator yang lainnya adalah yang ketujuh ini, tidak mentoleransi sekecil apapun terhadap terjadinya kekerasan di lingkungan kerja. Kemudian yang kedelapan adalah inklusif. Jadi kepemimpinan perempuan itu adalah inklusif, tidak diskriminatif dan juga mengakui keberagaman. Ini yang juga di-mention dari Paris Principle. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan identifikasi kebutuhan berbasis HAM-BG dan inklusi sosial. Apa saja di dalam identifikasi ini yang penting dilakukan? Ada dua hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis ini adalah kebutuhan yang diberikan untuk memenuhi hal-hal terkait kebutuhan alamiah sesuai dengan jenis kelamin ataupun existing gender role-nya di masyarakat. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kebijakan, program, dan sebagainya, itu semua diorientasikan adalah pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sesaat.
kebutuhan mendesak yang jangka pendek, kira-kira seperti itu. Jadi contoh yang lain misalnya di dalam pengadaan sarana itu yang konkret diantaranya adalah ketersediaan toilet. Antara laki-laki dan perempuan itu punya kebutuhan praktis yang berbeda di dalam penggunaan toilet. Perempuan biasanya lebih lama di dalam toilet dibanding dengan laki-laki. Begitu juga bagi kelompok lain misalnya yang teman-teman kita yang mengalami disabilitas itu jauh lebih lama. Nah, ini sarana dan prasarana toilet yang selama ini dianggap sederhana, sekali lagi itu juga menjadi bagian penting yang harus terpenuhi karena ini adalah kebutuhan praktis yang sangat spesifik gitu. Kemudian identifikasi yang kedua adalah kebutuhan strategis. Kebutuhan strategis ini dalam rangka mengupayakan kebijakan, program, dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam bentuk akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat itu dalam jangka panjang. Jadi tidak sesaat, tetapi ini butuh waktu, butuh proses, butuh kebijakan, butuh regulasi yang berpihak pada kepentingan strategis yang adil gender. Nah, contohnya misalnya dalam sebuah kepemimpinan perempuan misalnya ada komitmen dari pimpinan untuk menyelenggarakan pelatihan perubahan perspektif, ya, dari perspektif misoginis menjadi perspektif yang egaliter, atau dari kebijakan-kebijakan yang selama ini netral gender kemudian diarahkan, difokuskan bahwa kebijakan ke depan katakan gitu ya harus berorientasi pada kepentingan korban atau harus berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender misalnya. Dan juga aturan-aturan lain yang saya kira bisa kita lihat salah satu contoh regulasi atau kebijakan yang diorientasikan pada terwujudnya ketidakadilan gender dan terwujudnya akses keadilan bagi perempuan korban adalah contohnya misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah ini kebijakan ini mendorong agar semua korban mendapatkan akses keadilan, bahwa suara korban didengar, suara korban bisa menjadi alat bukti di dalam proses mencapai keadilan. Nah ini salah satu contohnya misalnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membudayakan keberpihakan pada korban ini. Ini saya kira butuh waktu, memang butuh proses, tetapi jika mengacu pada iceberg analysis dalam beberapa contoh diimplementasikan. Contoh saya tadi mengambil kekerasan seksual, contohnya kekerasan seksual di lingkungan kerja misalnya, itu kita bisa melihat pada pola tren ya. Jadi pada pola tren selama ini perilaku, kebiasaan, sikap dan lain-lain itu bisa dilihat. Munculnya kekerasan seksual di lembaga ASN misalnya terjadi, lalu juga ada cukup banyak misalnya kasus-kasus yang selama ini macet, tidak bisa diproses oleh APH misalnya. Itu juga menyebabkan perempuan yang menjadi korban itu tidak bisa mengakses keadilan, tetapi ini dianggap lumrah, dianggap biasa gitu. Secara normatif seperti seolah-olah tidak ada hal yang terjadi apa-apa. Ini pola tren yang lama, yang harus diubah. Kemudian yang kedua adalah struktur penyebab. Kita bisa lihat pada tradisi, pada budaya, juga pada kebijakan pemerintah dan juga pada sistem yang ada. Nah ini kita bisa lakukan pemetaan, bisa kita bedah misalnya, kita bisa lihat yang selama ini contohnya sekali lagi kebijakan PPKS selama ini misalnya belum ada di lingkungan ASN misalnya. Nah ini dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan, ini mau tidak mau, suka tidak suka di lingkungan ASN juga harus membuat aturan turunan yang memastikan bahwa tidak boleh terjadi kekerasan seksual di lingkungan ASN. Nah kemudian pada struktur penyebab ini juga bisa dilihat bagaimana pimpinan memiliki komitmen untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan sekecil apapun di lingkungan ASN ini menjadi hal yang katakan harus menjadi prioritas. Lalu pada tataran mental model selama ini atau boleh dikatakan ada paradigma
ada perspektif dan juga ada keyakinan. Nah, paradigma perspektif dan keyakinan ini seolah-olah berpadu gitu ya, mentradisikan bahwa perempuan itu karena keperempuanannya gitu ya, seolah-olah kemudian boleh dilecehkan. Karena keperempuanannya kemudian juga seolah-olah perempuan boleh didiskriminasi gitu ya. Bahkan secara seksual gitu ya, perempuan dalam posisi juga direndahkan gitu, dilecehkan gitu. Nah, ini yang saya kira juga ini menjadi mental model yang selama ini gitu ya. Kemudian perempuan dianggap sebagai sumber fitnah dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada pelaporan terkait dengan kekerasan seksual, kemudian balik dituduhkan, dilaporkan bahwa korban seolah-olah yang memulai, dianggap korban sebagai pihak yang melakukan, menjadi pemicu ya terjadinya kekerasan seksual. Nah, selanjutnya adalah upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ini kita juga harus mengubah struktur penyebabnya. Ada redesigning dan mental model yang harus diubah. Ada rethinking terhadap mental model yang selama ini membakukan perilaku-perilaku kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan itu menjadi diubah menjadi budaya-budaya baru yang tidak mentoleransi terhadap kekerasan seksual sekecil apapun. Nah, dalam konteks redesigning ini juga perlu ada kebijakan dan program PPKS yang kontinu, yang berkelanjutan, yang disadari oleh semua pihak bahwa kekerasan seksual atau upaya PPKS di lingkungan ASN ini menjadi suatu keharusan, kira-kira seperti itu. Kemudian juga terus semua pihak di lingkungan ASN juga tidak melakukan kekerasan seksual dengan kesadarannya, bukan dengan paksaan atau bukan dengan motivasi-motivasi yang lain, tetapi dengan kesadarannya dia berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual kepada siapapun, tidak merendahkan siapapun. Kemudian juga termasuk redesigning di sini adalah melakukan pemantauan dan mengubah ya narasi-narasi yang mentoleransi kekerasan seksual diubah menjadi sama sekali tidak mentoleransi kekerasan seksual. Lalu pada perubahan yang lain juga kita bisa melakukan rethinking. Rethinking ini termasuk tadi martabat perempuan yang selama ini direndahkan, cara pandangnya harus diubah bahwa perempuan juga manusia yang memiliki harkat martabat yang juga harus dihormati. Bahwa perempuan bukan menjadi pemicu kekerasan seksual, tetapi boleh jadi gitu ya, karena tadi masih ada cara pandang tradisi lama yang masih membakukan seolah-olah karena perempuan boleh dilecehkan. Ini yang harus diubah, bahwa siapapun perempuan adalah manusia, memiliki harkat martabat yang juga harus dihormati, dihargai, dan tidak boleh menjadi objek kekerasan. Perempuan adalah subjek dari perubahan yang juga bersama-sama untuk melakukan perubahan. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.